Hiruk-pikuk politik terus bergulir. Apalagi saat ini sudah memasuki akhir tahun 2022 dan makin dekat ke tahun politik 2024. Isu copras-capres makin banyak ya. Saya tidak akan membahas itu. Kali ini kita akan soroti pemberitaan wakil rakyat kita yang hampir jarang disentuh, rupanya diam-diam. Anggota DPR merencanakan pengadaan TV baru untuk ruang kerja mereka. Anggarannya tidak tanggung-tanggung, 1,5 M. Sebentar. Kalau melihat banyak ruang di DPR, sebenarnya masuk akal. Apalagi kalau melihat jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang. Tentu sepadan dong. Mau tahu anehnya di mana? Ikuti Om Ben, opini dan Beni berikut ini. Diam-diam, wakil rakyat menganggarkan pembelian televisi untuk ruang kerja mereka. Dikutip dari situs Sirup, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, LKPP, tertulis pengadaan 100 buah televisi LED ukuran 43 inci dengan pagu 1,5 miliar lebih. Bila di rata-rata harganya berarti 15 juta setiap satu buah televisi. Benarkah harga pasaran satu buah televisi LED ukuran 43 inci sebesar itu? Berbagai informasi yang berhasil kita dapatkan. Harga paling murah, tapi merek cukup dikenal. Merek Xiaomi, sekitar 2 jutaan. Ada juga yang lebih sedikit, 2,7 juta. Itu merek Realme. Harga di atasnya ada produk dari Aqua. Bukan Aqua minuman loh ya. Jenis atau spek Miracles. Harganya 4,8 juta. Tapi ini pas ada diskon. Jadi cuma 2,8 juta saja jadinya. Wah, malah kayak promosi saja ini. Masih banyak merek lain yang lebih banyak dikenal masyarakat. Misalnya Samsung, Toshiba, LG, atau Polytron. Itu harganya ya antara 5 sampai 6 jutaan. Beberapa memang ada yang 10 juta. Namun rata-rata maksimal di antara 8 sampai 9 juta. Artinya harga per unit 15 juta itu terlalu tinggi. Bisa jadi saat merencanakan Badan Urusan Rumah Tangga DPR memang jaga-jaga. Cuma selisihnya kok jauh banget. Idealnya plafon ya sekitar 11 sampai 12 juta lah. Nah, sewaktu isu ini jadi polemik, pihak Sekretariat Jenderal DPR RI membantah. Kabiro Umum Sekjen DPR RI, Bapak Rudi Rohmansyah, mengakui ada pengajuan itu di LKPP. Namun belum tentu dilaksanakan. Lah, malah lucu ini. Apa-apa yang direncanakan kok belum tentu dilaksanakan. Gimana maksudnya, Pak? Maksudnya belum tentu dilaksanakan kalau masyarakat teriak-teriak gitu. Buat apa rencana kalau tidak dilaksanakan, Pak? Seperti kasus pengadaan korden senilai 43,5 miliar pada bulan Mei lalu. Gorden itu untuk rumah jabatan anggota DPR, baik yang di Kalibata maupun yang di Ulu Jami. Setelah jadi polemik, lalu dibatalkan. Jadi mbok tolong punya rasa empati ke masyarakat. Nggak usah buat alasan mengada-ada bahwa anggota DPR itu butuh televisi segala. Mau kapan nontonnya?
Teman saya yang di DPR bilang kalau anggota jarang berada di ruang kerja, sibuk rapat di fraksi, di komisi, kunjungan kerja, turun ke dapil, jadi narasumber TV, acara partai, dan aktivitas lainnya. Yang banyak berada di ruangan itu paling staf mereka. Kalau anggota DPR berada di ruangan kerja pun banyak tamu yang datang. Entah konstituen, orang partai, tokoh daerah, rapat dengan staf, dan lain sebagainya. Ditambah zaman sekarang teknologi makin maju. Orang beralih semua ke gadget. Lalu televisi itu siapa yang mau nonton? Para staf ahli anggota DPR pasti lebih suka membuka laptop atau HP mereka untuk mengkaji masalah dan memberikan masukan buat anggota DPR. Nonton TV udah nggak zamannya. Siaran televisi juga bisa diakses dengan HP. Jadi dalih pengadaan televisi yang katanya sumber informasi malah terkesan mengada-ada. Gawe-gawe. Mana ini suara Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR? Pak Agung Budi Santoso. Halo Pak Agung. Kok diam saja? Rencana pengadaan dan keluarnya dari kalian jangan pihak kesekjenan dong yang disuruh tanggung jawab. Kesekjenan itu cuma pelaksana loh Pak. Bila perlu saat ada polemik begini, kalian muncul menjelaskan sejelas-jelasnya ke masyarakat. Lagian gaji wakil rakyat kan sudah besar banget tuh, puluhan juta. Bahkan untuk pimpinan mendekati 100 juta. Masa beli TV seharga 5 juta tidak bisa? Itu pun satu periode, pasti nggak rusak. Toh kalau paripurna jadi wakil rakyat bisa dibawa pulang. Karena kalian beli sendiri, kalau yang membelikan negara kan nggak bisa dibawa pulang. Ntar disorot kayak Roy Suryo yang bawa barang-barang di rumah dinas menteri. Kami rakyat jelata ini bukan asal tidak setuju dengan pengadaan fasilitas penunjang agar wakil rakyat kami bekerja dengan baik dan serius. Masa lupa, dari sebagian gaji yang kalian terima itu sudah ada tunjangan komunikasi loh. Dan itu besar banget, mencapai 15 juta. Masa sebulan habis, itu termasuk telepon, internet, dan keperluan komunikasi lainnya. Jika sehari pada hari kerja berada di Senayan, mulai pukul 10 sampai pukul 17 saja, maka pada jam itu anggota dewan bisa menggunakan telepon di ruang kerja dan internet bebas biaya, mau telepon berapa lama dan mau download video sebanyak apapun, semuanya serba cepat dan gratis. Artinya dana 15 juta ini relatif terpakai ketika tidak berada di ruang kerja atau bahkan di luar Senayan. Masa masih kurang duit segitu? Rakyat saja dapat 2 sampai 3 juta setiap bulan buat makan susah Pak. Apalagi untuk beli pulsa sama paket data sebulan mungkin antara 50.000 sampai dengan 200.000 lah untuk komunikasi. Tergantung kondisi dan kebutuhan masing-masing. Jadi pengadaan televisi itu sudah jelas pembelanjaannya yang sifatnya kurang bermanfaat, mubadir, kata Ustadz. Lebih baik anggaran dialihkan untuk penunjang kerja lainnya. Coba saya tanya, siapa anggota DPR yang paling sering berkunjung ke perpustakaan DPR RI? Siapa yang rutin membaca jurnal DPR?
Atau siapa anggota dewan yang aktif menulis di jurnal DPR? Tulisannya sendiri atau dituliskan staf ahlinya? Yang kata teman saya, staf di sana ini bro, boro-boro berada di perpustakaan. Di ruangan aja jarang. Biasanya wakil rakyat kembali ke ruangan kalau butuh koordinasi dengan staf mereka. Atau istirahat. Mereka sering dari rumah langsung ke ruang komisi. Setelah rapat ya pulang. Kalau ada dokumen atau barang atau sesuatu yang perlu diambil di ruang kerjanya atau ditaruh di ruang kerjanya, mereka tinggal menyuruh stafnya saja. Nggak mau repot ke ruang kerja. Nggak jauh sebenarnya. Wong ruang komisi itu masih satu gedung. Mereka tinggal masuk lift, tapi ya gitu, mau apa ke ruang kerja? Itu jadi urusan stafnya saja lah. Ayo dong, wakil rakyat, tingkatkan etos kerja kalian. Tunjukkan pada kami apa hasil kerja kalian. Jangan hanya fasilitas saja yang diminta, tapi manfaatnya buat rakyat kagak ada. Apalagi sekarang menjelang tahun pemilu. Mulai ancang-ancang lebih sering berada di dapil daerah rapat, maksud saya daripada rapat dengan pemerintah. Wes gitu dulu. Pokoknya batalkan pengadaan TV untuk ruang kerja anggota DPR. Titik. Sampai ketemu di Opini dan Beni berikutnya. Sikat masih.